sebelumnya Bapak Dr. Dewa Gede Palguna, kemudian dilanjutkan dengan hukum acara, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, dan tadi juga Bapak dan Ibu oleh Mas Sukri sudah disampaikan terkait dengan teknik bagaimana menyusun permohonan pengujian undang-undang, dan pada sesi praktik ini Bapak dan Ibu sebagai output dari kegiatan bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang, Bapak Ibu masing-masing secara individu akan mencoba menyusun permohonan pengujian Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan soal yang sudah ditentukan. Sebelum kita lanjutkan, Bapak dan Ibu, mohon Bapak dan Ibu bisa membuka, mengunduh, mendownload template penyusunan permohonan pengujian undang-undangnya. Silakan diunduh Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu mengerjakan di template tersebut, itu sudah ada draftnya dari kop surat identitas pemohon sampai dengan ke petitum dan ke bawah, itu nanti Bapak Ibu bisa mengisi bagian-bagian yang kosong dari template tersebut. Jadi Bapak Ibu sekali lagi mengerjakan di template tersebut. Silakan diunduh template dan juga soalnya. Jadi nanti soalnya pasal apa, undang-undang apa yang dimasukkan ke dalam permohonan itu sesuai dengan soal ya Bapak Ibu, tadi juga sudah dibahas oleh Mas Sukri pada sesi sebelumnya. Baik, Bapak dan Ibu, jadi itu tugasnya tugas individu. Silakan dibuka template dan juga soalnya. Dan sebelumnya mohon izin untuk share screen Bapak dan Ibu, menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas praktik ini. Bisa dilihat pada layar Bapak Ibu. Yang pertama, sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu mohon untuk mengunduh, mendownload template penyusunan permohonan pengujian undang-undangnya, baik melalui akun sistem informasi peserta maupun melalui channel Telegram juga sudah kami share, kami bagikan. Silakan bisa diunduh maupun di-download Bapak dan Ibu. Lebih baik menggunakan laptop nanti untuk pengerjaannya. Kemudian sesi praktik pada Zoom meeting ini Bapak dan Ibu akan berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Kita mulai dari jam 10 sampai dengan pukul 12.00 WIB. Nanti kita istirahat terlebih dahulu, istirahat siang selama 1 jam sampai dengan pukul 13.00 WIB. Kemudian kita lanjutkan kembali pengerjaan penyusunan permohonan pengujian undang-undang ini di kelas Zoom di kelas 7 ini sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Nanti ada narasumber yang akan mendampingi Bapak Ibu, dan narasumber akan mendampingi Bapak Ibu hanya sampai pukul 14.00 WIB, dipotong 1 jam, jam 12 sampai jam 13. Nanti apabila belum selesai Bapak dan Ibu, bila jam 14.00 WIB belum selesai, Bapak Ibu bisa melanjutkan penyusunan permohonan pengujian undang-undangnya sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti tanpa didampingi narasumber Bapak dan Ibu. Dan peserta menyusun permohonan ini berdasarkan soal yang ditentukan. Soalnya bisa diunduh juga di akun sistem informasi peserta maupun channel Telegram. Tadi juga sudah dibahas pada sesi teknik. Dan ini merupakan tugas individu Bapak dan Ibu, karena Bapak Ibu seluruhnya advokat dari Pradi lagi. Jadi insya Allah sudah dianggap levelnya sudah expert gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menyusun tugas ini secara individu, masing-masing peserta mengerjakan satu permohonan, dan Bapak Ibu mengerjakannya di template permohonan pengujian undang-undang yang mana kami telah unggah di sistem informasi peserta maupun di channel Telegram. Ini alamat email pengiriman tugas praktik di kelas 7 ini Bapak dan Ibu. Nanti kami akan tampilkan kembali di akhir sesi maupun di kolom chat. Tugas praktik bagi peserta di kelas 7, pengiriman tugas di masing-masing kelas berbeda Bapak dan Ibu. Untuk kelas 7, alamat emailnya tugasbimtek@gmail.com. Mohon nanti ketika mengirimkan tugas praktik, jangan lupa dituliskan dengan tepat, sesuai karakternya, tidak ada typo satu huruf, karena biasanya ada yang kirim tugas bintek, M-nya diganti menjadi N, itu nanti bisa jadi tidak masuk. Jadi nanti ketika mengirim email, mohon dipastikan sudah dilampirkan di attachment tugasnya, template-nya itu yang sudah dikerjakan sudah dilampirkan ke email, kemudian juga alamat emailnya mohon dipastikan sudah benar, tugasbimtek@gmail.com, khusus untuk peserta di kelas 7 Bapak dan Ibu. Kemudian mohon diberikan identitas Bapak Ibu, baik pada judul email atau subjek emailnya, maupun pada nama file di template.
Microsoft Word yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi nanti agar kami bisa identifikasi, panitia bisa identifikasi mana peserta yang sudah mengirimkan tugas praktik, mana peserta yang belum atau tidak mengirimkan tugas praktiknya Bapak dan Ibu. Jadi mohon diberikan identitas sebagaimana format Zoom, nomor registrasi, underscore nama peserta, underscore asal daerah Bapak dan Ibu. Sekali lagi, ketika mengirimkan email nanti, pada judul email atau subjek emailnya maupun pada nama file template-nya Microsoft Word yang Bapak Ibu kerjakan, mohon untuk di-rename, diberikan judul sesuai dengan format, yaitu nomor registrasi underscore nama peserta underscore asal daerah. Sekurang-kurangnya nomor registrasi juga nama peserta Bapak dan Ibu, gunanya agar kami bisa identifikasi, oh ini tugas masuk dari Bapak A, ini dari Bapak B, Ibu C, Bapak D, belum, seperti itu. Itu untuk alamat email pengiriman tugasnya. Jangan lupa juga nanti ketika mengerjakan tugas untuk di-save secara berkala Bapak dan Ibu tugas praktiknya agar nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk batas waktu pengerjaan tugas praktik ini Bapak dan Ibu sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hari ini Kamis 4 Agustus tahun 2022 Bapak Ibu, jadi sampai dengan pukul 5 sore, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Mohon izin, untuk soal dan template juga kami kirimkan melalui kolom chat, bisa dicek Bapak dan Ibu. Dan untuk tugas praktiknya mohon dikumpulkan secara orisinal Bapak dan Ibu, masing-masing peserta mengerjakan secara mandiri. Dan terkait dengan poin ke-6, mohon dapat nilai minimal ini, mohon Bapak Ibu dapat mengerjakan sesuai dengan soal pemohonnya, undang-undang yang diujikan, mohon sesuai dengan soal, dan juga mohon diisi secara lengkap Bapak dan Ibu, yaitu dari identitas pemohon, dari halaman pertama, sampai dengan kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, pokok permohonan, petitum, sampai dengan akhir petitum itu mohon diisi secara lengkap. Sebagaimana layaknya sebuah permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan nanti apabila ada waktu lebih, mohon Bapak Ibu juga bisa melampirkan juga selain permohonan, yaitu surat kuasa dan juga daftar alat bukti, apabila waktunya masih cukup untuk melengkapi daftar alat bukti dan juga surat kuasa. Ini sedikit informasi terkait dengan aspek yang dinilai, substansi 60%, sistematika 20%, teknik penulisan 20%. Itu terkait dengan ketentuan tugas praktik, Bapak dan Ibu mudah-mudahan dapat dipahami. Sekali lagi ini alamat email pengiriman tugasnya. Silakan apabila ingin difoto atau dicatat, meskipun nanti kami akan share juga melalui kolom chat, dan juga nanti di akhir sesi kami akan tampilkan kembali alamat email pengiriman tugas ini Bapak dan Ibu. Baik, kami izin kita lanjutkan. Kita stop share screen terlebih dahulu. Sama-sama Bapak Suyatno. Ya Pak. Baru download template penyusunan bahan praktek ini Pak. Ya Pak, baik. Kita juga baru mau akan mulai Pak. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri Bapak dan Ibu, saya Fazlur Rahman, El-Islami, atau biasa dipanggil AMI, dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Hari ini ditugaskan oleh panitia untuk mendampingi Bapak Ibu di kelas 7 dari Pradi dan juga narasumber kita pada sesi praktek ini. Dan nanti pada sesi praktik kita akan didampingi oleh narasumber Bapak dan Ibu. Mohon izin kami pin. Nah ini, selanjutnya kami akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Hani Adhani, SHMH. Ini Pak Hani Adhani ini asli Tasikmalaya. Bapak dan Ibu bisa dipanggil Kang Hani, atau kalau saya sudah biasa memanggil dengan Mas Hani. Ini Mas Hani ini Bapak dan Ibu merupakan
panitera pengganti di Mahkamah Konstitusi, Bapak dan Ibu, yang ya sehari-hari bertugas untuk membantu yang mulia Bapak Ibu Hakim dalam penanganan perkara, khususnya perkara penguji undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bapak dan Ibu. Untuk riwayat pendidikan sedikit kami bacakan. Mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi magister hukumnya di Universitas Indonesia, dan saat ini sedang menempuh program dokter ilmu hukum pada Fakultas Hukum International Islamic University of Malaysia di Malaysia, Bapak dan Ibu. Dan Mas Ani juga aktif ini dalam simposium, kemudian juga aktif juga menulis, Bapak dan Ibu, baik di jurnal konstitusi, di jurnal-jurnal di luar, baik dalam negeri maupun di luar negeri, ataupun di portal-portal berita seperti Kumparan atau Hukum Online dan yang lainnya, Bapak dan Ibu. Dan Mas Ani merupakan dari awal Mahkamah Konstitusi berdiri, itu ini merupakan angkatan pertama Bapak dan Ibu, Mas Hani ini, mulai dari jadi supporting staff di MK sampai dengan ke sekretaris sekretaris panitera, kemudian sekretaris ketua MK di zaman Prof. Jimli, sampai dengan sekarang itu menjadi panitera pengganti di Mahkamah Konstitusi. Selain jadi panitera pengganti, juga Mas Hani merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Jakarta sejak 2016, Bapak dan Ibu. Dan selain karya ilmiah, mungkin tidak saya bacakan satu persatu karena terlalu banyak, Bapak dan Ibu. Dan untuk bukunya sendiri, setidaknya ada 3 buku yang ditulis oleh Mas Hani ini. Mohon izin kami share screen terlebih dahulu. Ya, yang pertama berjudul Sengketa Pilkada, penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tahun 2019, Bapak dan Ibu. Kemudian di tahun berikutnya juga menulis buku terkait dengan pemilihan kepala daerah secara demokratis, kontroversi pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung pada tahun 2020, dan yang terakhir tahun 2021 menulis tentang Indonesia Constitutional Court and Living Constitution, Bapak dan Ibu. Itu mungkin sedikit perkenalan untuk narasumber kita pada sesi praktik di pagi sampai dengan siang hari nanti, Bapak dan Ibu. Tadi Mas Hani Adhani, dan selanjutnya mungkin kami silakan Mas Hani bisa menyapa terlebih dahulu para peserta di kelas 7 ini, kemudian juga bisa nanti langsung kita lanjut ke pembahasan soal dan juga sharing ataupun memandu para peserta kelas 7 dalam menyusun permohonan pengujian undang-undang. Kami silakan Mas Hani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya terdengar ya, Mas Ami ya? Siap, terdengar dengan jelas, Mas. Ya. Baik, sungguh suatu kehormatan saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di forum ini. Saya kebetulan ditugaskan untuk memandu membuat permohonan pengujian undang-undang. Seperti yang Bapak Ibu tahu tadi, kolega saya Mas Syukri Ansari sudah menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana membuat permohonan pengujian undang-undang yang baik dan juga bagus ya. Nah, di sini biasanya sih kalau kita ada di kelas, saya biasanya mobile untuk masing-masing individu ya, melihat karena kita ini Zoom, jadi memang agak sedikit tersendat, tapi mudah-mudahan itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap sharing di sini. Nah, prinsipnya saya akan coba share screen, Mas Ami, terkait sebentar. Nah, ini saya bikin semacam tips untuk Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini membantu ya. Jadi ini beberapa tips yang mungkin bisa Bapak Ibu pakai sebagai patokan dalam membuat permohonan, khususnya permohonan pengujian undang-undang ya. Nah, pertama
diibaratkan kita seperti akan memasak koki gitu. Hal pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu itu adalah menyiapkan bahan-bahan pada saat akan membuat permohonan. Apa aja bahan-bahannya? Pertama, Bapak Ibu harus punya Undang-Undang Dasar 45 yang kalau Bapak Ibu datang ke Pusdik nih akan dikasih seperti ini buku Undang-Undang Dasar satu paket, biasanya Undang-Undang Dasar 45, perubahan 1 sampai perubahan 4, plus Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini bisa di-download di website kita. Lalu kemudian ya Undang-Undang MK otomatis satu paket sampai perubahan yang terakhir ya Undang-Undang 7 tahun 2020. Lalu kemudian Bapak Ibu juga harus membaca ini Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2001 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Ini juga bisa di-download di website kita. Lalu kemudian Bapak Ibu juga bisa baca putusan MK yang lalu-lalu. Kalau dimungkinkan yang paling update ya yang di 2021-2022 karena kan gaya putusan MK ini berubah, kalau menurut saya agak ada perubahannya, signifikan berubah. Nah, silakan dibaca, misalkan ada yang khususnya perkara-perkara yang dikabulkan ya, perkara yang dikabulkan Bapak Ibu bisa baca. Lalu, kalau dimungkinkan, Bapak Ibu juga bisa baca Risalah Amandemen Undang-Undang Dasar. Risalah Amandemen Undang-Undang Dasar itu adanya di website kita, itu gratis. Itu kalau fisiknya itu bundanya banyak, Pak. Kalau di kita itu kita bisa di-download, itu bisa minimal Bapak Ibu membaca terkait poin-poin terpenting pada saat perubahan Undang-Undang Dasar 45. Jadi the second founding leader itu anggota MPR saat itu kan berdebat gimana sih merumuskan misalkan terkait pasal 28 tentang HAM mulai 28A sampai 28J di situ ada terjawantahkan gitu ya, terlihat dalam risalah itu. Lalu yang kedua baca juga undang-undang yang diuji. Nah, undang-undang yang akan diuji itu dibaca minimal konsideran ira-ira atasnya plus penjelasan umum ya. Karena kalau kita ingin melihat apa sih tujuannya dibuat undang-undang ini, itu biasanya ada di dalam penjelasan umum ya. Lalu kemudian automatically Undang-Undang Dasar putusan MK dibaca secara sama dan kalau dimungkinkan Bapak Ibu juga bisa baca risalah sidang pemeriksaan pendahuluan saat hakim memberikan nasihat. Itu biasanya akan menjadi poin terpenting dalam membuat permohonan karena hakim biasanya akan mengarahkan nih kan, Anda kurang ini. Itu juga bisa dibaca. Lalu kemudian fokus untuk membuat permohonan yang sesuai dengan Undang-Undang MK dan PMK. Jadi patokannya itu kita berpatokan kepada Undang-Undang MK dan PMK, pengujian undang-undang ya. Yang keempat, pastikan tidak ada salah ketik, typo, kemudian gramatikal penulisan juga dipastikan harus sempurna. Bisa dibandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi putusan MK itu kalau hurufnya memakai huruf Arial, fontnya Arial 12, kemudian spasinya 1,5. Ya. Jadi ya, hurufnya minimal harus sama. Kalau mengikuti putusan MK yang saya bilang tadi Arial 12, 1,5. Dan kemudian jangan terlalu sering ngasih bold, underline, ataupun italic. Karena saya sering kali melihat permohonan itu dia dibesarin gitu, di underline dan di italic. Tujuannya mungkin untuk memperjelas, tapi menurut saya itu jadi nggak cantik gitu. Kalau mau dikasih bold ya cukup judul sama subjudul saja. Lalu yang kelima, pastikan permohonan jelas dan dapat dipahami dengan mudah disertai dengan lampiran alat bukti. Nah, lampiran alat bukti itu kondisional ya, karena kita ini lagi latihan, minimal ada daftar alat buktinya lah. Jadi saya yakin karena Bapak Ibu adalah advokat, sudah paham bagaimana memasukkan alat bukti dalam permohonan. Misalkan video bukti P berapa itu bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam permohonan. Kemudian petitum juga harus jelas. Jadi jangan sampai apa yang diminta oleh Bapak itu tidak nyambung dengan apa yang diargumentasikan gitu. Tadi masuknya juga sudah membahas. Jadi posita dan petitumnya itu harus nyambung. Kalau Bapak minta membatalkan pasal A,
menjadi kesulitan bersyarat di argumentasi positanya, maka di petitumnya juga harus sama. Kemudian lengkapi dengan surat kuasa dan alat bukti. Baca kembali permohonan oleh semua kuasa sebelum ditandatangani. Kalau dimungkinkan diparaf oleh semua tim kuasa. Ini sebenarnya teknis kalau seandainya ntar baca di MK ya. Tapi kalau sekarang untuk latihan, ya minimal Bapak Ibu sebelum dikirimkan ke Mas Ami gitu, dibaca sekali lagi. Untuk memastikan tidak ada salah ketik, typo, dan lain-lain. Kalau untuk contoh putusan, Bapak bisa baca, ini ada beberapa putusan yang kebetulan saya jadi bantuan penggantinya. Ada perkara 33 2020, kemudian 104, perkara 59, perkara 37, perkara 64. Yang terakhir kemarin saya membantu yang mulia itu perkara Undang-Undang IKN, pengujian formil Undang-Undang IKN. Nah, itu juga bisa dibaca silahkan. Nah, kalau contoh risalah nasihat hakim, Bapak Ibu bisa baca perkara 30 2001, pemohonnya itu Pak Ojat ya, masyarakat biasa dari Banten. Dan dia menguji Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya kira itu sedikit sharing saya untuk Bapak Ibu sekalian. Sembari Bapak Ibu mengerjakan tugasnya, kalau memang ada pertanyaan silahkan. Jadi fokusnya Bapak sambil bekerja ya, mengerjakan soalnya dilihat, kemudian template-nya dibaca, disandingkan. Nah, biasanya kalau ada dua screen lebih enak nih, yang sebelah kiri itu soalnya, yang sebelah kanan template-nya. Masukin tuh pelan-pelan kan. Yang kosong-kosongan itu Bapak isi. Diisi dengan uraian yang ada di soal. Sembari Bapak baca Undang-Undang MK, baca Undang-Undang Dasar, dan lain sebagainya. Saya kira itu dari saya, Mas Ami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Hani. Tips-triknya menyusun permohonan. Baik, Bapak Ibu, karena tadi sudah dibahas soal dan juga template-nya oleh Mas Sukri, mungkin bisa langsung saja Bapak dan Ibu bisa mulai menyusun permohonan pengujian undang-undangnya pada template penyusunan permohonan pengujian undang-undangnya. Bapak dan Ibu silakan disusun. Kemudian nanti Mas Ani kan standby nih, Bapak Ibu. Saya juga akan standby sih. Cuma kan yang lebih penting Mas Ani, Bapak dan Ibu ya, untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, atau nanti mungkin ada yang kalau kesulitan sih kayaknya enggak ya Mas Ani ya. Cuma mungkin nanti ada yang perlu penjelasan lebih lanjut atau perlu diskusi, Mas Ani siap untuk membantu. Jadi silakan Bapak Ibu mulai disusun saja dari identitas, kewenangan, kedudukan hukum, posita atau alasan permohonan sampai dengan ke petitum. Nanti apabila ya ada yang ingin dielaborasi oleh Mas Ani, share screen juga bisa lewat chat maupun bisa raise hand atau diaktifkan langsung mic-nya, mikrofonnya juga silakan. Nanti insya Allah Mas Ani akan merespon ya Mas Ani ya, atau berbagilah pengalamannya selama Mas Ani menjadi panitera pengganti di Mahkamah Konstitusi Bapak dan Ibu. Izin nih bertanya dari Sumatera Utara. Ya, silakan Bu. Ya, silakan. Enggak. Silakan Bu. Ibu Yeni. Iya, saya Ya. saya Ibu Yeni dari Sumatera Utara dengan nomor registrasi 387. Terkait dengan template, di situ kan ada kop suratnya, Pak. Nanti kalau untuk kita mengisi soal individu mengenai kop surat itu gimana, Pak? Karena kita kan berbagai kantor hukum, berbagai instansi yang kita berada di ruangan ini. Jadi mengenai kop surat itu gimana, Pak? Cuma itu. Terima kasih. Ya, kop surat tuh prinsipnya kan menyesuaikan dengan law firm masing-masing ya. Kalau Ibu Yeni ternyata punya law firm sendiri, atau law firmnya gabung dengan orang lain, namanya bukan Bu Yeni. Nah sekarang karena kita ini latihan ya Bu, latihan ya pakai aja nama Ibu sendiri lah. Misalkan Yeni SH Law Office gitu, apa-apa. Kalau misalkan ada di sini ada Pak Suhartono, ada Pak Subur, monggo silakan. Kalau Bapak sudah punya law firm sendiri, pakai law firm kop suratnya juga sendiri, nggak apa-apa juga. Tapi saran saya lebih baik nama pribadi aja karena kita latihan. Jadi menyesuaikan dengan, dianggapnya Bapak Ibu punya law firm sendiri yang sudah besar, baru itu jadikan kop suratnya. Itu Bu Yeni. Ya, baik. Ini
Ini ada pertanyaan di chat juga, mohon bisa di-share tipsnya yang tadi. Saya kirim ke Mas Ami ya. Saya kirim ke Mas Ami, ntar Mas Ami bisa. Siap, siap Mas Ani. Kalau langsung di sini bisa juga ya, Mas Ami ya? Bisa Pak? Di, Iya bisa Mas. Di coba. kolom chat aja. Oke, Lampirkan. saya coba ya. Karena Pak, tanya Pak. ya silakan Pak, sambil saya sharekin, monggo Pak, silakan. Nama pemohon itu ada lebih dari satu ya Pak ya? Ya, Kalau kami tampilkan nama yang lain Pak, selain nama peserta ini, karena saya tidak hafal nama-nama kelompok 7 ini. Gimana Pak? kalau seandainya gimana Pak? Ya, nama pemohon itu kan ada 3 di situ ya, contoh di situ. Ya, Saya akan tampilkan nama yang lain Pak, selain nama saya gitu. Apa boleh Pak? Karena saya tidak begitu mengenal. pemohonnya jadi ditambah sama Bapak gitu ya? Mana Pak? Pemohonnya ditambah maksudnya Pak? Iya gitu. Konsekuensi menambah pemohon itu, Bapak harus menambah Nama-nama lain, nama-nama teman-teman rekan Ya, sekolah. Mungkin maksudnya kuasa hukumnya kali ya Mas Ani. kuasa hukumnya atau Kan ada pemohonnya 3 Pak? itu. Ya, kuasa hukumnya atau pemohonnya Pak? Ya, nama pemohon maksud saya yang dicontoh itu kan ada 3 ya Pak. Di template ada 3, contohnya. Kemudian saya tampilkan nama pemohon yang lain gitu Pak, teman-teman saya gitu yang tidak ikut BIMTEK ini. Ya. Apakah boleh Pak? Nah gini Pak Suyatno ya, konsekuensi Bapak memasukkan pemohon, itu Bapak harus menjelaskan legal standing-nya. Saran saya, karena ini latihan, kemudian waktunya mepet, pemohonnya jangan banyak-banyak. Jadi Bapak menjelaskan legal standing pun cukup 1 saja gitu. Gitu. Nah, ntar ketika aslinya ke MK, silakan Bapak banyak. Itu saran saya Pak. Tapi Bapak kalau mau, saya ingin masukkan tetangga saya, silahkan. Cuman konsekuensinya Bapak harus menjelaskan legal standing-nya. Nah, waktu kita kan sebentar nih Pak. Sedikit. Saran saya, jangan banyak-banyak, justru sedikit saja. Gitu Pak Suyatno ya. Baik. Terima kasih Pak informasi. Baik, makasih. Sama-sama. Mohon maaf Bapak, mungkin saya ingin juga menjelaskan, menyambung dari pertanyaan dari teman kelas 7 tadi. Maksud Ya, gimana Bu? Bapak itu mungkin di sini kan di template ini ada 3 orang penasihat hukum Pak, bukan pemohon. Oh, kuasa hukum. Seperti itu iya, kuasa hukum. Kalau ya. Kita bisa sendiri aja Pak, atau nggak usah kita masukin yang lain? Ya, bisa, Pak? ya ini prinsipnya Bu, kalau kuasa hukum kan kondisional. Kalau misalkan Ibu ternyata banyak, monggo. Tapi saran saya karena Ibu ini tugasnya pribadi, cukup Ibu saja. Nggak usah menambahkan yang lain. Ya kan? Nah, kalau ada nama satu lagi buat supaya masuk baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bolehlah 1 orang. Misalkan memang rekan Ibu di tempat kerjaan juga boleh. Silahkan Bu. Ya. Ini sebenarnya template ini kan kondisional ya Bu. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kalau Ibu menganggaplah saya 1 saja atau berdua dengan teman saya supaya bersama-samanya bisa masuk juga boleh. Itu Bu Yani. Terima kasih Bapak. Ya. Ya, silakan Pak. Iya, terkait dengan tugas dan draft permohonan gugatan yang tadi sudah di-share lewat Telegram, secara pribadi saya belum dapat, mungkin karena Telegram saya bermasalah, sehingga saya minta mungkin bisa di-share lewat WA group atau nomor WA pribadi. Mohon izin Bapak, kami share di kolom chat ya Pak ya, template dan soalnya Pak ya. Oke.
Izin Pak mau nanya. Mohon maaf. Silakan Pak. Untuk nama pemohon kan di sini identitasnya tidak ada ya di Telegram, cuma Penantian Cahaya namanya aja, nggak ada identitas dari pemohon ini. Gimana ya tuh masalah identitasnya? Ya, identitas ya. Kalau melihat, coba Mas Ami soalnya di share screen biar kita baca sama-sama. Ya, sebelumnya Mas Hani tadi Pak Yoksan bisa diunduh, di-download di kolom chat Bapak untuk template dan juga soalnya. Ya, Pak Yosan nanti ada di template-nya nih Pak. Bisa diunduh di sini Pak Yosan ya. Yang Sama di-share tipsnya soal. tadi juga. Iya, Iya, Mas. iya sudah dikirim lewat pribadi. Terima kasih. Oke, Pak Yosan. Ya, saya baca ya Mas, Bapak Bayu sekalian. Penantian Cahaya. 3 tahun terakhir saya resah menanti kabar yang tak kunjung datang. Belasan tahun yang lalu, 2 perusahaan besar melakukan kegiatan ilegal di hutan biru sekitar Desa Hijau di mana Cahaya menetap. Satu perusahaan melakukan penambangan, sementara perusahaan yang lain membuka lahan dan menjadikannya perkebunan. Warga Desa Hijau mengalami kerugian karena sumber air mereka menyusut. Belum lagi kiriman debu dari wilayah pertambangan, serta kerusakan jalan desa akibat aktivitas alat berat. Hingga pada penghujung 2017, Satgas Kehutanan dan aparat penegak hukum menutup aktivitas pertambangan dan perkebunan di hutan biru. Saya mendapat cerita dari anggota Satgas bahwa kedua perusahaan tersebut melanggar pasal 17, pasal 18, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan. Menurut anggota Satgas, perusahaan pelanggar akan dikenai sanksi pidana sekaligus administratif. Saya dan warga Desa Hijau bersukacita. Mereka yakin hukuman pidana akan membuat perusahaan pelanggar menjadi jerah. Bahkan mereka berharap pengadilan memberikan hukuman tambahan untuk memulihkan kondisi hutan. Namun sebelum proses pidana tuntas muncul peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Melalui WhatsApp 2 tahun yang lalu, anggota Satgas berkabar bahwa proses pidana terhambat bahkan terhenti karena Undang Cipta Kerja mengubah pasal 18 UU 18 2013 serta menambahkan pasal 110B ke dalam Undang-Undang 18 dasar hukum pemidaan menjadi kabur. Demikian penutup pesan tersebut. Saya tidak terlalu paham apa arti itu, pesan itu. Yang pasti hingga hari ini tidak ada kabar mengenai hasil jerat pidana untuk dua perusahaan. Saya tidak berhenti berharap, pernah sekilas didengarnya dari radio bahwa permasalahan mengenai undang-undang dapat dimintakan ke Mahkamah Konstitusi. Solusi ke Mahkamah Konstitusi. Maka hari ini saya datang ke kantor kita, meminta bantuan mengajukan perpanjangan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, semoga kita dapat membantu. Ya, garis besarnya saya kira Cahaya menjadi subjek utama ya, subjek utama. Kalau toh Bapak mau menambahkan, silahkan. Cuman konsekuensinya tadi, kalau Bapak menambahkan pemohon, Bapak harus menjelaskan legal standing-nya, kedudukan hukumnya, gitu. Cahaya itu nama orang, automatically. Mungkin dia salah satu warga situ ya, warga desa situ. Dan itu bisa menjadi pemohon tunggal, ataupun bisa menambahkan pemohon lain yang bagian dari warga desa tersebut. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Izin Pak menambahkan untuk Silakan, Pak. alamatnya tanggal lahir dan identitas Cahaya itu bisa dikarang aja ya atau kayak gimana? Karena kan di sini tidak dijelaskan ini Cahayanya umurnya berapa. Ya, Dia betul Pak. ya. Betul. Soal ini memang tidak detail. Jadi Bapak bisa berelaborasi ya, mengelaborasi kira-kira Cahaya ini pastinya usianya berapa. Oh iya. Kemudian karena pengetahuan dia sudah cukup bagus, menurut saya sih mungkin bisa diarahkan menginjak usia SMA atau mungkin ibu-ibu yang memang kritis gitu. Usianya antara 20 sampai 25 tahun juga mungkin. Nah, itu kondisional bapak-bapak yang menyesuaikan lah Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Sambil mengerjakan ya Pak, sambil Bapak mengerjakan, Mas Mari bertanya silakan. Jadi
diupayakan tugasnya selesai. Dan saran saya jangan terlalu panjang ya Pak ya, karena ini latihan, nggak panjang tapi bagus gitu. Koreanya terlihat, understanding-nya jelas, argumentasi deposita juga jelas. Batu uji pun jangan banyak-banyak ya. Semakin banyak batu uji yang Bapak ambil, itu semakin banyak Bapak harus menjelaskannya, harus argumentasi mengenai pertanyaannya juga harus dijelaskan. Gitu. Kalau ntar sudah ada yang selesai, kalau mau share screen, silakan Pak, ntar kita bisa baca sama-sama ya. Saya bisa ngasih masukan sama-sama. Jadi jangan usah malu-malu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah biasa lah ya membuat permohonan seperti ini. Saya berharap dari kelas ini ntar nantinya ada yang maju ke MK, mengajukan permohonan. Mungkin bukan dari case ini ya, case yang lain yang Bapak Ibu temukan. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Izin. Ya, silakan Pak. Baik. Terkait dengan draft gugatan permohonan yang ada, itu kan ada 3 orang kuasa hukum sebagai pemohon. Nah, pertanyaan saya, apakah kita bisa ganti itu dengan nama pribadi kita atau tinggal dilanjutkan aja dengan 3 orang yang ada dan tidak perlu digantikan dengan nama kita? Ya, Pak Yosan, justru memang harus diganti nama Bapak Pak di sini. Jadi kuasa terima kasih. Bapak, ya Bapak sendiri ya. Kalau Bapak mau ditambah temannya, monggo silakan 2 orang. Kalau Pak sendiri pun nggak masalah ya. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, ya. Baik, sama-sama Pak. Kalau ingin menambahkan argumentasi di legal standing atau argumentasi di posita, sebenarnya Bapak Ibu bisa baca putusan MK yang lalu ya. Lalu kemudian jangan di copy paste, tapi diparafrasekan. Kalimatnya diparafrasekan, dirubah jadi kalimat kita sendiri gitu. Itu akan memudahkan, karena saya yakin memang tidak mudah ya meramu membuat argumentasi bahwa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45.
Makanya argumentasi itu salah satu, karena gini, prinsipnya kan kita bikin argumentasi itu bisa membuat argumentasi kalau kita baca bahan-bahannya. Makanya kalau kita baca undang-undang, itu kan ada tujuannya itu, tujuannya apa dan sebagainya, itu bisa diramu di situ, hingga menjurus bahwa memang pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Nah, putusan MK yang lalu, khususnya putusan yang dikabulkan, pasti akan menjelaskan kenapa ini bertentangan dengan pasal 28D misalnya. Dia akan menguraikan argumentasinya itu di situ. Nah, itu bisa kita ambil, kita parafrasekan, kita ramu, dimasukkan dalam posita yang kita buat. Gitu. Dan upayakan di setiap argumentasi itu ada apa ya, endingnya gitu, konklusinya. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya bertentangan dengan undang-undang ini pasal berapa? Pasal 28 ayat 1 misalnya. Bunyinya di lapakan saja. Bunyi 28 ayat itu apa sih? Gitu. Dibunyikan saja. Prinsipnya bikin permohonan yang simpel, sederhana tapi bagus, Pak. Tidak usah panjang-panjang. Yang penting hakim dapat memahami bahwa putusan ini intinya seperti ini, yaitu bertentangan dengan argumentasi yang cukup jelas dan clear gitu. Apalagi ini kan kasus konkret ya, kasus konkret yang dialami oleh Cahaya ini di lingkungan dia. Kalau Bapak mengambil contoh-contoh yang lain, clipping koran, atau berita-berita luar, atau mengambil konvensi internasional yang terkait dengan lingkungan, juga boleh-boleh saja. Salah. Untuk menambah amunisi permohonan ini menjadi lebih bermutu juga, bangga lah, silakan. Sama masalah. Kalau ada yang sudah selesai, kemudian mau menjadi volunteer, share screen di sini, itu nggak apa-apa, Pak. Ntar kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama, ntar saya bisa kasih masukan apa-apanya. Ada yang sudah pernah beracara di MK, jadi mengajukan permohonan pengujian undang, Pak. Barangkali bisa share ke teman-temannya di sini, bercerita
Monggo kalau misalkan ada yang mau bercerita juga, silakan sambil mengetik ya, sambil Bapak mengetik mengerjakan soal. Barangkali ada yang mau berbagi cerita saat ajukan permohonan ke MK, suka dukanya mungkin, silakan Pak. Pak Soehartono ini pernah berapa kali MK Pak? Pak Soehartono? Pak Soehartono nomor 352? Belum pernah Pak. Belum pernah? Sudah saya belajar Oh, saya belajar. familiar mukanya Pak. Apa pernah lihat di sidang mungkin? Belum pernah ya? Belum pernah saya ke MK, cuma di Oke, pengadilan oke. negeri Baik, aja. kalau begitu Bapak harus mengajukan permohonan ke MK Pak. Sip, amin. Ya, Terima kasih Pak. silakan Pak. Ya. Pak Vincent sudah pernah berapa kali ke MK Pak Vincent? Pernah, Pak. Oh pernah ya? Ya. Perkara apa Pak? PUU saat ini sedang berjalan, jadi kebetulan Pak. Oh, Tinggal tunggu putusan. jalan baik. Undang-undang apa yang diuji Pak? Undang-undang pers, Pak. Undang-undang pers ya. Baik. Barangkali mau ini sharing sama teman-teman. Saya juga masih belajar sih Pak. Apa-apa kendalanya? Sekarang udah Mas Vincent ngajuin online ya? Atau online, sekarang tinggal tunggu putusan sih Pak. Sudah kesimpulan kemarin per bulan Juni. oh, Tinggal tunggu putusan. Oke, pemohonnya siapa Pak? Pemohonnya perorangan, kami ada 3 pemohon perorangan semua sih Pak. Oke, baik. Itu kalau menurut Pak Vincent kos ini ya, kos yang hitung-hitungan misalkan dari mulai ngetik, fotokopi dan sebagainya itu berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan tuh Pak? Relatif rendah ya, karena kan kita kalau kita berperkara di pengadilan negeri kan kita harus ada panjar biaya perkara ya Pak ya. Kalau di iya. MK kan tidak ada satu hal itu. Iya. Kemudian sistemnya kita ketika mendaftar pun kan bisa secara online. Ya. Itu juga sudah meringankan. Persidangan pun karena ini masih masa COVID juga kebetulan saya sih domisili di Jakarta ya Pak, tapi yang rekan-rekan yang mungkin berada di luar daerah kan kalau harus setiap sidang hadir ke Mahkamah Konstitusi kan akan menjadi satu kos tersendiri, tetapi ketika bisa bersidang secara online itu kan akan menjadi satu keringanan ya, dari segi kos gitu Pak. Berarti tidak membebani lah ya Pak ya kalau misalkan betul. Di paling materai Pak ya. Oke, materai legacy itu aja ya untuk materai bukti. Lagi ya baik. Paling itu aja sih Pak. Iya. Ada kendala nggak Pak selama bersidang di MK? Pelayanannya apa ada yang kurang sempurna atau menurut Bapak ini kayaknya profesional nih orang-orang yang ini saya gitu, ada nggak keluhan-keluhan dari Pak Vincent? Kalau keluhan-keluhan sih nggak ada. Saya jujur berperkara di Mahkamah Konstitusi mungkin bukan yang kali pertama, karena sebelumnya saya juga pernah pegang perkara pilkada juga Pak. Jadi saya melihat memang ada satu perbedaan yang cukup mendasar ya antara beracara di Mahkamah Konstitusi dengan di peradilan umum ya, karena dari segi pelayanan juga lebih optimal. Waktu itu kita masih masa COVID juga, kita semua mau masuk ke lingkungan MK juga dites antigen dulu. Meskipun hanya untuk antar berkas atau mungkin menyampaikan berkas, itu kan berkas yang kita bawa pun juga di steril dulu kan? Di steril betul. Dulu, jadi ya itu satu bentuk pelayanan dari Mahkamah Konstitusi kepada para pencari keadilan, saya kira seperti itu. Kemudian dari biaya juga ya kan memang tidak ada biaya yang zero cost untuk mengajukan pengujian materi undang-undang maupun yang lain-lain ya, pilkada dan lain sebagainya kan tidak ada perkara seperti itu. Jadi saya melihat memang ini suatu hal yang baik, dan dalam proses persidangan pun khususnya untuk pengujian undang-undang ya kita diberikan nasihat, saran dari hakim panel ketika pemeriksaan pendahuluan, jadi kita diberikan saran masukan terkait dengan permohonan kita harus diperbaiki seperti apa ya, terlepas daripada kita mau perbaiki atau tidak itu kan
menjadi pilihan kita, tetapi para hakim ini memberikan masukan yang baiklah untuk kita supaya permohonan kita itu bisa diterima, maksudnya sesuai lah dengan format-format, sesuai dengan ketentuan seperti itu kan. Makanya pembuatan pendahuluan itu menjadi penting ketika nanti kita menyampaikan perbaikan permohonan. Mungkin itu sih Pak. Iya, itu kan yang menghubungi Bapak biasanya juru panggil ya? Ya, dari Yang juru panggil baik dari WA ataupun email ya. Iya. Surat-surat sekarang sudah email semua ya? Semua email, dan saya cukup salut karena tertib ya, artinya persidangan di MK itu tertib. Ya, misalnya kita ketika akan mengajukan saksi atau ahli kan harus 2 hari sebelum itu minimal ya sudah CV atau maksudnya identitas dari para saksi atau ahli ini disampaikan. Saya mengalami pihak terkait waktu itu tidak menyampaikannya 1 hari sebelum nih CV ditolak hakim, ditolak Pak Ketua. Jadi memang benar-benar satu ketegasannya ada di situ. Kemudian memang saya salutnya di situ sih. Jadi kemudian ada juga saat pemeriksaan saksinya belum hadir di Zoom, hadirnya terlambat, tapi ketika dimulai persidangan belum terlihat ya sama ketua majelis diminta untuk hadir pada sidang selanjutnya karena yang hadirnya waktu itu hanya satu saksi aja diperiksa yang saksi. Jadi memang betul-betul kedisiplinan kalau kita di peradilan umum ya, kita cerita bahwa mungkin jadwal tertulis jam 10 mungkin bisa mulai jam 3, jam 4 bahkan sampai sore maghrib dan sebagainya. Tapi di MK ya, sidang jam 10 ya jam 10, jam 11 jam 11. Jadi on time-nya itu terjaga. Jadi kita juga bisa mengatur waktu untuk mengerjakan pekerjaan kita yang lain, jadi tidak terbuang lah waktu kita. Mungkin seperti itu sih Pak. Iya, oke. Ya, terima kasih nih Pak Vincent sudah berbagi pengalaman dengan kita semua. Semoga ini menginspirasi Bapak Ibu sekalian juga untuk mencoba ya beracara di Mahkamah Konstitusi. Karena sudah sangat terbuka. Terakhir saya itu ada perkara yang mengajukannya itu mahasiswa Universitas Tirtayasa Banten 5 orang yang ngajuin undang-undang fidusia ya terkait perampasan sama debt collector itu menarik gitu. Jadi mereka berlima bikin permohonan, kemudian pada saat sidang karena Zoom itu dia kayaknya di kelas gitu dan hakim itu memberikan nasihat, ini enak di kelas jangan berdekatan ya karena ntar feedback gitu. Nah ini mereka jalan dulu sebentar, baru pindah gitu. Itu menurut saya itu mereka punya input yang cukup luar biasa lah. Saya berharap mungkin Bapak Ibu juga monggo kalau memang ya kan dari sekian banyak undang-undang pasti memang akan selalu saja ada yang bermasalah. Dan memang kebanyakan sih kita kalau melihat perkara MK awalnya dari kasus konkret yang dialami, kemudian ternyata setelah dicari sumbernya di norma, lalu kemudian maju ke Mahkamah Konstitusi. Saya berharap mungkin Bapak Ibu juga tetap berupaya untuk sharing-sharing dengan masyarakat. Kali saja ada banyak norma yang memang bertentangan dengan hak-hak fundamental warga negara yang sebagaimana diatur dalam konstitusi kita. Baik, silakan dilanjutkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Vincent sudah berbagi dengan kita semua. Sama-sama Pak. Saya izin ke belakang sebentar ya Mas Ami ya. Mas Ami. Ya, siap. Silakan Mas Ani. Izin ke belakang sebentar. Ya, enggak. Ke belakang sebentar, baik. Izin Mas. Ya, silakan Pak Tantimin. Mas ini kan disoalkan undang-undangnya kan nomor nomor 13 Undang-Undang Cipta Kerja nomor 18 tahun 2013 atau yang Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya Undang-Undang nomor 11 2020. Oke, penulisan ini ya Pak, penulisan untuk undang-undang yang diujikan ya Pak ya, baik di perihalnya maupun di dalam permohonan ya Pak. Nah, maksudnya Undang-Undang Cipta Kerja kan diundangkan di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Ya. Tapi disoalkan Undang-Undang Cipta Kerjanya Undang-Undang nomor 18 ya?
Ini kan kalau di soal kan ini Ciptaker itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pak. Nanti lebih jelasnya nanti kita tunggu Mas Hani, Pak Tantimin. Cuma Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ini kan sebagaimana di soal mengubah pasal 18 Undang-Undang 18 Tahun 2013 serta menambahkan pasal 10B. Jadi Ciptakernya itu ada apa ya? Karena Ciptaker kemudian Undang-Undang 18 tahun 2013-nya jadi tentang pencegahan dan perusahaan hutan itu jadi berubah, Pak. Cuma nanti untuk penulisannya baik di perihal dalam permohonannya maupun isi di dalam permohonannya nanti coba setelah Mas Hani bergabung lagi nih tadi dari toilet kita pastikan lagi Pak untuk penulis sendiri. Baik, Seperti itu Pak Tantimin. Baik. Kami tunggu ya, makasih. Ya, makasih Bapak. Pak, ini maksudnya yang pertanyaan tadi itu adalah yang kita gugat atau membuat permohonan ini adalah tentang perubahan undang-undang dari Undang-Undang 18 nomor 18 tahun 2013 menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, begitu ya Pak ya? Ya Pak, untuk lebih pastinya Pak Suyatno nanti kita akan tegaskan kembali Pak. Nanti saya minta Mas Hani untuk konfirmasi nih karena Undang-Undang Cipta Kerja kan agak berbeda gitu Bapak Ibu ya. Saya khawatir nanti keliru. Nanti setelah Mas Hani bergabung kita akan konfirmasi mengenai pasal yang diujikan nih yang dalam soal antara Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga pasal 8 dan juga Undang-Undang 18 tahun 2013. Seperti itu Pak Suyatno. Ya. Artinya tetap dicantumkan pasal undang-undang sebelumnya ya Pak ya? Ya, nanti kita konfirmasi ya Pak untuk lebih pastinya Pak. Baik Pak. Biar tidak keliru. Terima kasih Pak Suyatno.
Ya, Bu Tiara, tidak ada suara agar peserta bisa fokus menyusun tugas praktiknya, Ibu. Silakan Bu Tiara kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Ya, Mas Ami tadi ada pertanyaannya terkait itu ya, undang-undang ya? Iya, Mas Andi, tadi Coba di-share ini lagi soalnya, Mas. tadi ada pertanyaan dari Pak Tantimin dan juga Bapak Suyatno. Karena di sini ada dua nih, Mas Hani, disebutkan Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020 sama ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2013. Nah, ini mungkin tadi pertanyaan, ini jadinya yang diujikan undang-undang yang mana, dan mungkin penulisan di dalam
apa ya, perihal permohonan sama dalam permohonannya itu nantinya bagaimana nih Mas Ani? Apakah pakai yang Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020 atau pakai yang Undang-Undang 18 tahun 2013? Seperti itu kurang lebih Mas Ani. Ya, ini memang kita harus hati-hati benar membaca soalnya ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Saya mendapat cerita dari anggota Satgas bahwa kedua perusahaan tersebut melanggar pasal 17 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan. Menurut anggota Satgas, perusahaan pelanggar akan dikenai sanksi pidana sekaligus administratif. Saya dan warga desa bersukacita karena yakin hukuman pidana akan membuat perusahaan pelanggar menjadi jera. Bahkan mereka berharap pengadilan memberikan hukuman tambahan untuk memulihkan kondisi hutan. Jadi Bapak Ibu sekalian buka dulu pasal 17, pintu pasal 18, Undang-Undang 18 2013 itu sudah dulu. Lalu, nah, ya, Mas Undang-Undang tadi, ya, setiap orang dilarang membawa bla 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 bla. Setiap orang dilarang. Sanksi pidananya selain dengan sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan. Terus lagi Mas, pasal 18. Dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dengan sanksi administratif, paksaan pemerintah, uang paksa, pencabutan, tentuan mengenai mekanisme dan cara penetapan sanksi administratif atau dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan pasal 18 diubah dengan berbunyi, selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sesuai dimaksud dalam pasal 12 huruf A, B, C, pasal 17 ayat 1 huruf B, pasal 17 ayat 2 huruf B, huruf C dan huruf E, serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif, teguran tertulis, paksaan pemerintah dan administrasi, pembekuan perizinan, atau pencabutan. Pasal 110B, setiap orang yang melakukan pelanggaran hukuman pada pasal 17 ayat 1 huruf B, huruf C, huruf E, pasal 17 ayat 2 huruf B, huruf C, huruf E, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya undang ini dikenai sanksi administratif, penghentian sementara, pembayaran denda, paksaan pemerintah. Ya, menurut Bapak Ibu kira-kira yang mana yang diujinya ini? Di combine. Nah ini sebenarnya kalau di argumentasi ini menjadi semacam story awal ya, bahwa disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, bla 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 bla, mengubah ketentuan di dalam Undang-Undang 18 2003. Nah beberapa frasa yang dirubah kan kayak 18 terulang lagi. 18 ini kan paksaan pemerintah, uang paksa, pencabutan izin ya. Nah ini di Ciptaker itu berubah menjadi, atas lagi Mas, Ciptaker itu berubah jadi teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, dan pencabutan perizinan. Nah, sementara kalau di soal, saya ini kan berharap ada sanksi pidana ya. Ya kan ada sanksi pidana. Plus timbal balik buat masyarakat. Nah itu clue-nya di situ Pak, Bapak Ibu sekalian. Stressingnya di situ. Monggo silakan dielaborasi. Tidak usah saya jawab undang-undang yang mana ya. Bapak silakan klasifikasikan sendiri. Mana yang mau diuji? Saya kira itu dari saya, Mas Amin. Ya, siap. Terima kasih, Mas Hani.
Bagaimana Pak Tantimin dan juga Pak Suyatno? Kalau masih ada yang kurang, Ya Pak, terima kasih ini karena membandingkan dua undang-undang ini kan. Undang-undang yang sebelumnya diganti dengan undang tentang Ciptaker. Nah, ini yang jadi pokok permasalahannya kan. Sehingga dimohonkan di MK apakah sudah melanggar pasal-pasal sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya Pak. Menurut pemikiran saya begitu Pak. Iya, itu Pak. Coba lihat dari historis dia dan stressing point dari cahaya ini mengarahkan kemana, saya kira Bapak sudah paham lah maksudnya apa kira-kira yang akan diuji oleh kita. Sebagai lawyer, otomatis kita akan mengarahkan cahaya, kita uji yang ini nih. Kenapa? Karena ternyata faktanya sudah ada perubahan nih. Gitu. Nah, monggo silakan. ini dari Pak Suwartono, Mas Ani, untuk alamat pemohon. Saya kira kalau pemohon itu kan cahaya ya, Mas Ani, Bapak Ibu ya. Jadi tentu alamatnya di Desa Hijau ini ya, tempat cahaya menetap. Cuma mungkin kalau alamat si kuasa hukumnya, yang 3 orang itu bisa ya Mas Ani, kalau mau di mana aja boleh ya Mas Ani? Mau di Betul, Kalimantan kalau Barat kah? iya, Papua. kalau alamat kuasa hukum itu menyesuaikan Pak, menyesuaikan dengan tempat kantor Bapak ada. Itu bisa. Kalau alamat cahaya, karena warga negara Indonesia itu dibuktikan dengan KTP, maka automatically harus sama dengan KTP-nya, alamat cahaya itu. Nah, ini KTP-nya kan tidak ada lampirannya, otomatis Bapak bisa bukan mengarang ya, mencari kira-kira domisili yang pas ya untuk cahaya ini. Silahkan. Atau bisa juga desa hijau, kecamatan apa, terus provinsi Kalimantan Barat juga boleh ya. boleh juga ya Mas Ani. Menyesuaikan Pak. Betul, karena kasus ini kan bisa dialami di mana saja. Bisa dialami oleh semua warga negara kita, khususnya mungkin yang ada konservasi hutan dan lain-lain ya. Oke Pak, terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Izin Mas Hani. Silakan Pak. Ini disoalkan ada 2 pasal ya. Jadi pasal 18 dan pasal 110B yang kita uji atau salah satu. Ya, monggo Bapak klasifikasikan sendiri kira-kira mana yang mau diuji. Oke. Ya. Baik. Terima kasih. Berpatokan dari soal, Pak. Oke. Soalnya dikonstruksikan, historisnya, lalu kemudian Bapak entar sebagai lawyer akan mengarahkan, oh ini kayaknya yang akan kita uji yang ini. Oke, baik. Silakan. Ya, baik. Prinsipnya saat mengajukan perkara yang namanya memohon ya Pak, Bapak memohon ke MK itu bisa apa saja. Cuman pastikan bahwa saat Bapak membuat argumentasi legal standing itu nyambung dengan argumentasi yang ada di positanya. Gitu. Nah, automatically saat menjelaskan legal standing pun pasti Bapak akan menjelaskan dulu pasal masing-masing itu. Pasal A, pasal itu berubah setelah Ciptaker itu historisnya diceritakan. Ntar kalau diulang lagi di argumentasi juga nggak apa-apa, silakan. Berarti mengulang-ulang itu sebenarnya tidak masalah sepanjang memang pengulangan itu tujuannya untuk memperjelas argumentasi. Itu Pak Tantimin ya. Baik.
Kalau ada yang sudah selesai, lalu kemudian mau coba share screen, monggo Pak, silakan. Kita bisa baca sama-sama. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Pak Suyatno ya? Ada iya Pak. Dalam kutipan pasal 110B, di situ ada dijelaskan tentang akan undang-undang ini dikenai sanksi administratif berupa A, B, C, D. Terus dalam kutipan ini ada juga C lagi Pak, denda administratif. Ini pasal berapa ya Pak ya? Pembekuan perizinan berusaha. Ada di template itu Pak. Kok C-nya double gitu? Bapak dilihat di soal atau di template Pak? Ini yang soal cerita penantian cahaya itu Pak. Coba Mas Ami disampaikan lagi soalnya. Sebentar Pak, biar Mas Ami share screen. Yang mana Pak? Yang Undang-Undang Ciptaker atau yang Undang-Undang 18 ya? 110B Pak. 110B, oke. Yang saya tangkap di sini ini ada lampiran double ini Pak. Setelah pasal 110B yang C-nya, di bawah ada lagi pernyataan tersebut Pak. Apa memang karena laptop kami atau kami mendownloadnya kurang benar gitu. Kalau saya bacakan yang 110B ya. Ya. Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 1 huruf B, huruf C, dan atau huruf E, dan atau pasal 17 ayat 2 huruf B, huruf C dan huruf E, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini dikenai sanksi administratif, penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif, dan atau paksaan pemerintah. Yang Bapak sudah tanyakan, ada lagi di bawah ini ya, di bawah 110 itu. Yang ini yang saya kutip di sini Pak, yang saya download dari panitia adalah yang 110B. Satu, setiap orang yang melakukan bla 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 sampai yang huruf C ini, paksaan pemerintah. Ya. Kemudian tertindas ke pasal 18 yang nomor 7.7 ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 18 selain bla 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 bla. Terus yang langsung ke denda administratif Pak, yang di atasnya itu enggak ada. Denda administratif C ya. Kemudian D, pembekuan perizinan dan pencabutan berusaha. Kalau di sini kan jelas di Zoom meeting ini Pak. Kalau yang Bapak download dari soal juga tapi nggak jelas. Iya. Oke. Kalau gitu screenshot yang ini aja Pak, Bapak foto. Membingungkan, cukup membingungkan saya juga itu Pak. Bapak bisa lihat di sini ya Pak, di HP saya ini Pak. Ya. Nah itu Pak, dia langsung. Itu yang Bapak download ya? Iya, saya download ini begini Pak. Itu downloadnya dari panitia, dari soal, dari yang dikirim panitia Pak ya?
tidak dikutip pasal 18 tersebut, Pak. Dia 110 B langsung ke poin-poin C, D, E di pasal 18, Pak. Terlihat ya, Pak ya, di HP saya ini, Pak. Kalau saya kurang jelas, Pak. Ya, lihat, Pak ya. Bentar, Pak. Nggak kelihatan. Mohon izin, Pak Suyatno itu undang-undang yang mana, Pak? Ini yang di Soal. soal, Pak, yang Oh, dikirim sama aja Mas Hani itu yang disoal. oleh pihak panitia, Pak. Terputus Yang ini. gitu loh, Pak, masalahnya. Kalau di sini kan jelas, Pak, enggak terputus. Mungkin itu ya, Pak ya, yang dapat saya informasikan, Pak. Ya, kalau begitu Pak Suyatno bisa yang ada di layar sekarang, Baik, Pak. Bapak foto aja. Ya, Pak, saya screenshot Bapak dulu. foto pakai, ya, saya dulu sama Bapak. Tadi saya bingung, Pak. Maksudnya apa ini kok langsung loncat? Ah, iya, iya. Tapi Bapak buka undang-undang aslinya nggak? Undang-undang 11 2020 Ciptaker. Iya, kebetulan ada masalah ini, HP saya ini nggak bisa menjangkau Google, Pak. Oh, oke. Gitu. Biasanya Ya. Google saya tanya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Suyatno. Mungkin Mas Ami bisa cari link undang-undang Ciptaker, share di chatnya juga, Mas. Ada nggak? Undang-undang Ciptaker sama undang-undang 18 itu kalau Pak Suyatno susah untuk Ini yang Ciptaker nih Mas Hani. ya, oke. 110. Ya, bawah lagi. Ini kan ayat 1 sama ayat 2. Ayat 2-nya, dalam hal pelanggaran pada ayat 1 dilakukan oleh orang perseorangan bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun terus menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Oke. Ya, oke, Ami. Ntar mungkin bisa dikasih aja linknya, Mas. Kalau pengen baca undang-undang pasal 110B ini yang lengkap. Siap. Saya kirim di kolom chat, Mas. Ya.
Assalamualaikum Pak Faslur. Ya, waalaikumsalam Ya, Pak. Waalaikumsalam Pak. Izin bertanya ke Pak Hani. Ya, silakan Pak. Saya baca di itu Pak, yang saya di chat di WA itu Pak, yang di kedudukan hukum pemohon di angka 3. Itu kan dia bilang kan titik-titik bahwa pemohon dan selanjutnya kan Pak, yang memiliki hak konstitusional. Maksudnya itu kemana ya Pak ya? Maksudnya apa ya? Hak konstitusional titik-titik sebagaimana dijamin pasal, oke lah kalau pasalnya itu nanti kita akan cari rujukan undang-undangnya. Tapi hak konstitusional itu maksudnya apa ya Pak ya? Rujukannya ke pasal 51 atau ke atasnya itu? Ya, bahwa para pemohon merupakan titik-titik ini harus diisi nih Pak. Yang titik ini. Ya, oke. Ya, sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1. Pasal 51 ayat 1 itu apa Pak? Warga negara. Ya, warga negara. Huruf apa warga negara itu? Huruf A. Oke, huruf A. Terus yang tadi Mas, yang Ami, yang tadi? Yang memiliki hak konstitusional. Ya, yang memiliki hak konstitusional. Maksudnya apa itu Pak? Hak konstitusional yang... Ya, hak konstitusionalnya ada di Undang-Undang Dasar kita Pak. Oh, yang diatur di dalam anggaran dasar itu ya Pak? Maksudnya. Bukan, dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kan Undang-Undang Dasar kita itu mengatur hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Terkait hak asasi manusia itu ada di pasal 28A sampai 28J itu. Misalkan saya bacakan di pasal 28D ya. Bentar. Contoh 28D ayat 1 ya Pak ya. Iya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, ini salah satu hak konstitusional kita sebagai warga negara Indonesia nih Pak. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, sebagaimana dijamin dalam pasal, Pak sebutkan pasalnya. Oh, baik, baik. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama.
Izin moderator atau panitia. Ya, gimana Bu? Silakan Bu. Jika kita sudah siap mengerjakannya, kita mengerjakan kan di laptop, tapi ikut Zoom di HP. Gimana caranya jika ingin hasil kerjaan kita ini dinilai oleh moderator? Terima kasih. Oh, Ibu ngerjainnya di HP, sementara Zoom-nya lewat, mengerjainnya di laptop, sementara Zoom-nya lewat HP ya? Iya. Ya, Mas Ami. Bentar, Bu. Mau di share screen, Bu? Iya. Ibu mau share screen ya? Iya. Oke. Coba Mas Ami dikirim ke WA Mas Ami atau dikirim ke email? Tolong dikirim ke WA Pusdik, Bu, ke WA Kontak Center Pusdik. Untuk tugas praktik yang ingin di-share-nya. Ya, kalau di laptop berarti kirimnya via email aja Mas, kecuali kalau Ibu itu ada membuka website WhatsApp di situ. Soalnya kalau email nanti takutnya kenilai Mas Hani sama padahal belum selesai kan? Bukan, ke emailnya email pribadi Mas Ami aja. Kalau via WhatsApp ini nggak Bu Yeni berhalangan nggak? Ibu buka website WhatsApp di situ Ibu. Ibu buka website WhatsApp di Google Ibu cari Google Chrome itu cari website Telegram WhatsApp. Telegram. Iya, bisa melalui Telegram. Mas Ami, Telegram? Oh, Telegram sulit, Bu. Telegram, Ibu mau selain Telegram apa, Bu? WhatsApp bisa atau email mungkin? Iya, maksudnya emailnya kemana mau dikirim? Kan ya, saya chat ya, Bu ya. Ya, saya chat ya, Bu ya. Saya chat ya, saya chat pribadi, Bu ya. Ya, jadi Ibu kalau email ke tugas BIMTEK langsung dianggapnya kan sudah selesai. Nah, karena Ibu mau share screen, ntar mungkin Mas Ami akan kirim email pribadi Mas Ami. Mas Fajrul Rahman ini, ntar Ibu bisa kirimkan ke email pribadi Mas Ami aja. Ntar sama Mas Ami bisa di share screen di sini di Zoom-nya. Oke. Ibu ini berapa halaman, Bu? Itunya, permohonannya yang dibuat? 5 halaman, Mas. Oh, 5 halaman. Oke. Baik. Ada surat kuasa dibikin? Kita surat kuasa nggak dibuat sih, cuma permohonan aja. Karena kuasa kan. Oh. Kenapa nggak dibuat surat kuasanya? Oh, berarti surat kuasa kita buat juga sendiri? Saya kira di template ini kita lanjutkan di template-nya. Betul. Ini Bu, prinsipnya kan kalau permohonan itu kan satu paket tuh antara surat kuasanya, ada data alat buktinya. Kalau Ibu bisa bikin satu paket, itu lebih bagus. Kenapa? Karena di permohonan disebutkan ada surat kuasa bertanggal sekian kan. Nah, logikanya permohonan itu ada lampirannya surat kuasanya plus data alat buktinya. Ketika Ibu menarasikan permohonan, pasti ada buktinya di situ disebutkan kan. Nah, otomatis harus ada data alat buktinya. Karena waktu Ibu masih cukup, menurut saya masih cukup untuk bikin surat kuasa. Masih cukup juga untuk buat data alat bukti. Ini kan waktunya masih 2 jam kan. Karena ini kan latihan, saya kira di template itu aja yang harus kita siapkan. Oh ya sudah, enggak, ini sifatnya tidak mengikat. Saya hanya menganjurkan. Tidak memaksa. Kalau Ibu nggak berkenan, nggak apa-apa. Oh ya. Baik, silakan. Saya nanti kerjain di template aja, karena ini kan latihan. Kecuali nanti kalau ini videonya ada tugas, mungkin satu paket, itu maksud saya. Ya, nggak apa-apa Bu, silakan. Ini hanya opsional. Seperti yang saya bilang tadi di tips, pada saat saya presentasi mengenai tips-tips itu, saya menambahkan kalau dimungkinkan masih ada waktu, kalau Bapak Ibu mau bikin surat kuasa silakan. Kalau enggak pun nggak apa-apa. Kalau Ibu mau bikin data alat bukti juga nggak apa-apa. Karena ntar yang ngoreksi itu bukan saya, itu ngoreksinya teman saya yang lain. Oke, Mas, makasih.
Baik, terima kasih. Baik, mohon izin Mas Ani, Bapak Ibu, ini waktunya sudah mendekati pukul 12.00 WIB. Nanti kita istirahat terlebih dahulu. Nanti mungkin izin Bu Yeni, Mas Ani, sambil menunggu email dari Bu Yeni masuk. Tadi sudah saya kirimkan alamat emailnya ke kolom chat. Japri tadi ke Bu Yeni. Nanti mungkin pukul 13.00 WIB pas masuk baru kita share screen sambil nanti saya download email yang dikirim oleh Bu Yeni, Mas Ani. Dan Bapak Ibu, kita istirahat sampai dengan pukul 13.00 WIB. Saya himbau sih nggak perlu untuk live Zoom meeting. Silakan apabila ingin dinonaktifkan videonya dan juga mikrofonnya silakan dimatikan terlebih dahulu, tetap di kelas 7. Tapi kalaupun memang mau keluar ya silakan. Hanya nanti butuh proses lagi untuk masuk ketika pukul 13.00 WIB. Nanti kita lanjut lagi Bapak Ibu mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Nanti sekali lagi Mas Hani akan mendampingi kita hanya sampai 14.00 WIB ya Bapak Ibu sesuai dengan jadwal. Setelah itu kalau masih belum selesai Bapak Ibu bisa secara mandiri melanjutkan pengerjaannya. Jadi kalau ada yang perlu didiskusikan silakan dimanfaatkan waktu nanti pukul 13 sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Terus tadi juga menambahkan kembali Bapak Ibu, tugas ini yang wajib itu adalah permohonannya dari awal identitas permohonan sampai dengan ke petitum Bapak dan Ibu. Tadi saya sampaikan di awal, apabila ada waktu lebih, kan kita batas waktunya sampai dengan pukul 17.00 WIB. Kalau masih ada waktu, permohonan sudah selesai, masih ada waktu tersisa, silakan Bapak Ibu bisa mencoba menyusun daftar alat bukti juga dan juga surat kuasanya, seperti itu. Gitu Bapak dan Ibu, ini sudah pukul 12.00. Mas Hani silakan untuk istirahat. Terima kasih. Ya, baik. Mas Terima kasih, Hani. kita jemput jam 1 ya. Ya, terima kasih banyak Mas Hani, Bapak dan Ibu. Nanti kita ketemu lagi pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat istirahat.